Ramai di media sosial, netizen mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar memecat Kapolresta Serang Kota Kombes Sofwan Hermanto. Desakan tersebut menyusul penetapan tersangka terhadap korban yang melawan pencuri ternaknya sampai pelaku tewas. Desakan pemecatan tersebut salah satunya terlihat dari akun X Winnerwave yang menulis status, "Sebaiknya Pak Listio Sigit pecat ini Kapolres Serang." Model penegakan hukum apa yang hendak dijalankan dengan moto presisi ini? Masa polisi bela penjahat dan mengkriminalisasi korban. Kemudian diunggah tangkapan layar berita dari Kompas.com berjudul, Kapolres Serang sebut peternak yang jadi tersangka usai lawan pencuri, harusnya bisa kabur. Berita tersebut membahas tentang Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofwan Hermanto akhirnya angkat bicara soal penetapan tersangka terhadap Muhyani, 58, seorang peternak di Serang, Banten. Diketahui Muhyani ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan Waldi, seseorang pencuri ternak, tewas. Sofwan menjelaskan, sebelum menetapkan Muhyani menjadi tersangka, penyidik telah memeriksa 8 saksi, termasuk ahli pidana. Berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Muhyani menusuk pencuri kambing, dinilai bukan sebagai upaya membela diri atau terancam keselamatannya. Menurut ahli pidana bahwa kondisi terdesak, kondisi overmatch ini bisa dikategorikan untuk membela diri. Dalam arti bisa dipertimbangkan kondisinya, kata Sofwan kepada wartawan di Mapolresta Serang Kota, Rabu, 13 Desember 2023. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M bukan kondisi yang terdesak dan overmatch, sambung Sofwan. Menurut Sofwan, Muhyani saat kejadian punya kesempatan melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain saat Waldi mengeluarkan golok. Hal inilah yang membuat penyidik menetapkan Muhyani sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP. Sementara akun X5T3V3N_P3G3L mengunggah status, Kapolres Serang tolong dengarkan Pak Mahfud, seorang yang membela diri mempertahankan hartanya tak bisa dipidana bila tak sengaja membunuh penjahatnya. Kemudian diunggah video sebagai berikut. Jadi orang melakukan tindak pidana karena satu membela diri, dua karena keadaan terpaksa. Menurut hukum tidak bisa dipidana. Saya pernah membebaskan seorang bernama Irfan di Bekasi. Dia dikeroyok oleh 2 orang yang mau mengambil sepeda motornya. Lalu dia melawan, 1 orang dibunuh sama dia, yang 1 lari. Tiba-tiba Irfan ini sore itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya lapor ke Presiden, Pak, ini tidak benar. Menurut undang-undang orang yang begini ini tidak dihukum malah. Kemudian ketika itu mendapat perhatian istana, besoknya si Irfan ini dinyatakan bebas dan diberi piagam penghargaan oleh Polri karena telah membantu penegakan keamanan di tengah masyarakat. Kapolres Serang sebut peternak yang jadi tersangka setelah lawan maling harusnya bisa kabur dan jangan dilawan. Pak, mohon maaf sebesar-besarnya dan salam hormat dari kami. Pak Muhyani ini adalah korban loh Pak, dan beliau menjaga kambing-kambing miliknya. Oke lah, kami paham pihak kepolisian bekerja secara objektif. Memang benar, jika ada perbuatan yang merasa mengancam hidup kita, lebih baik kita kabur. Dan mengapa Pak Muhyani ini sampai menghilangkan nyawa pelaku? Ya jelas, karena katanya maling ini kan udah mau ngambil golok, dan lebih cepat Pak Muhyani yang udah ambil duluan gunting dan mengarahkan ke arah maling itu. Posisinya di sini kondisi Pak Muhyani jelas Pak, situasinya terancam dan akan ada efek-efek berikutnya jikalau Pak Muhyani ini tidak melawan. Lalu soal konsep melawan yang memakai gunting atau apalah segala macamnya dan sampai nyawa pelaku ini hilang, itu tindakan dengan catatan pengecualian. Kami sebagai masyarakat sipil biasa hanya meminta keadilan Pak, mewakil Pak Muhyani yang cuma seorang buruh serabutan biasa dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ini akan menjadi efek jera kan bagi para pelaku di luar sana jika ini melakukan hal serupa. Namun jika kasus Pak Muhyani ini tetap diproses dan sampai benar-benar mendekam di balik jeruji besi, ini benar-benar menjadi bukti nyata Pak bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah tanpa pengecualian. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.